Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Happy Monday. Cerah udaranya. Saya mau ajak kalian semua jalan-jalan ke Burnaby Mountain di dekat rumah saya ya, sekitar 10 menit. Mau olahraga ke situ. Tapi sebelumnya saya mau menjawab pertanyaan. Jadi saya menerima pertanyaan banyak sekali biasanya selama weekend, dan saya share nih ada beberapa pertanyaan yang bagus yang mayoritas ditanyakan oleh semua prospective students yang mau yang datang ke Kanada ya. Nah, sekalian saya jawab nih. Jadi saya akan membuat konten seperti ini setiap hari atau tiap 2 hari sekali. Selain Anda bisa melihat outdoor di daerah Burnaby, sekitarnya itu seperti apa, juga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya share. Yang pertama ya, ini bagus banget, dari salah satu yang email ke saya bertanya mengenai kira-kira universitas dan jurusan spesialisasi apa yang tepat untuk anak saya jika setelah lulus master di Kanada berkeinginan bekerja di Kanada. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya yang topiknya berhubungan dengan jurusan. Jadi pengambilan jurusan itu harus berdasarkan minat dan bakat si anak ya. Nah, dibantu oleh orang tuanya. Yang bisa dijadikan reference adalah YouTube saya yang sehubungan dengan high demand jobs. Jadi misalnya gini, kalau dilihat misalnya mau bekerja di Kanada di provinsi British Columbia. Nah, dilihat yang kira-kira menjadi high demand-nya apa? Misalnya IT atau finance atau atau accounting atau business communication. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi intinya kalau menurut saya pemilihan jurusan itu harus yang disuka oleh anaknya, karena kan dia yang belajar, dia yang kuliah gitu. Jangan sampai dia depres gitu ya, gara-gara mungkin dia disuruh ambil psikologi misalnya untuk master, kemudian ternyata nggak suka. Nah, akhirnya akibatnya jadi rendah nanti nilai indeks prestasinya di akhir semester, dan itu kan dia bisa dia bisa di kick out dari sekolahan. Jadi menurut saya adalah sebagai seorang tua, kalau yang mau berangkat anaknya yang mau sekolah adalah harus mengerti dulu anaknya mau mengambil jurusan apa berdasarkan minat dan bakatnya dia. Nah, insya Allah yang nama kerjaan itu ya alhamdulillah, karena job opportunity-nya di Kanada selalu ada ya, dan mudah-mudahan bisa kerja. Tetapi intinya seperti ini yang harus diingat oleh semua yang mau sekolah di Kanada, bahwa employer di Kanada itu dia tidak melihat apakah Anda punya bachelor atau master apalagi ya. Nah, yang dilihat adalah practical experience-nya dulu sebagai fokus pada saat dilakukan interview. Jadi kalau Anda punya practical experience yang bagus, dan kemudian sesuai dengan job description-nya, sesuai yang dibutuhkan oleh employer. Contoh, yang dibutuhkan adalah problem solver, dan Anda menunjukkan di dalam practical experience ada di dalam CV itu adalah Anda seorang problem solver, dan dia akan tanya banyak selama interview. Itu yang dia cari, regardless your degree. Probably malahan orangnya nggak punya master, nggak punya bachelor, cuma punya diploma lulusan Kanada, itu pun nggak apa-apa ya. Selama pengalaman saya berhubungan dengan para employer, pertanyaannya selalu pengalaman kerjanya apa, Matt? Dan yang kedua, pertanyaan kedua adalah legal statusnya apa. Jadi kalau dia student, apakah dia punya study permit dan sampai kapan study permitnya. Jadi kalau Anda kuliah tahun 2021 punya study permit sampai 2 tahun, perfect. Karena dengan study permit itu sudah bisa bekerja selama masa sekolah. Kalau dia mengambil co-op, dia juga bisa kerja dengan co-op work permit ya. Dasarnya dulu study permit dulu nih. Oke, kemudian nanti apply co-op work permit. Nah, kalau misalnya anaknya sekolah di public school, maka dia juga bisa mengambil kalau dia sekolah di program yang eligible untuk yang eligible untuk PGWP, maka dia juga bisa apply PGWP, yaitu postgraduate work permit, untuk kerja setelah lulus. Nah, again, ini sudah saya terangkan berkali-kali di YouTube saya bahwa pengalaman kerja setelah lulus itu bisa diconsider atau bisa digunakan untuk Anda apply PR untuk anaknya ya. Jadi intinya, kalau saya sebagai orang tua, saya gunakan saya sebagai orang tua. Saya punya anak 2. Yang pertama anak perempuan, dia seneng banget nulis. Maka dia waktu tanya pertama kali, oke Ma, kira-kira saya ambil jurusan apa ya? Saya bilang, karena kamu senang nulis dan nulis itu berhubungan dengan communication,
oh mungkin kamu ngambil communication. Nah akhirnya dia ngambil jurusan communication di university salah satu here yang dekat rumah di Burnaby. Nah kemudian dia ternyata juga dia suka juga dengan digital, namanya juga anak zaman sekarang ya, semuanya berbau digital. Nah dia sekarang menjadi digital analyst. Jadi dia mengcombine dia punya jurusan writing atau communication dengan digital. Nah anak yang kedua seneng banget sama matematik. Tanya lagi dia sama saya waktu kemarin mau kuliah, saya ambil jurusan apa nih kira-kira. Kemudian kita discuss, saya bilang coba yang berhubungan dengan matematik, sehubungan itu kira-kira accounting, finance. Dan kemudian saya tunjukkan kira-kira pekerjaannya seperti ini. Kamu bisa jadi accounting manager atau finance manager, kamu bisa dikerja di perusahaan consulting, bisa kerja di perusahaan di corporate, any corporate. Semua butuh orang finance, semua butuh orang accounting. Jadi intinya adalah anaknya dulu yang harus tahu minatnya apa, mau jadi apa, minat dan bakat itu ya. Di Kanada itu kita selalu fokus pada si anak tersebut. Si orang tua itu hanya membantu, membimbing ya. Dan yang kedua, kalau bisa kerja selama masa sekolah itu usahakan kerja supaya bisa mendapatkan Canadian Work Experience. Canadian Work Experience itu adalah digunakan sebagai batu loncatan pada saat Anda nanti apply kerjaan yang benerannya. Karena kalau nggak ada pengalaman kerja sama sekali, which is itu kejadian dengan beberapa student Indonesia yang nggak ngambil co-op, yang nggak pernah kerja selama sekolah, waktu dia lulus ditanya sama employernya, pengalaman kerja kamu apa? Nggak ada. Terus kita mau hire kamu berdasarkan apa? Ya kan? Nah, intinya ingat, employer di sini tidak berdasarkan GPA, tidak berdasarkan sekolah kamu mana lulus, practical experience, pengalaman kerja. That's the most important thing. Oke? Mudah-mudahan dimengerti ya. Pertanyaan yang kedua, untuk mendapatkan work experience di Kanada, apakah ada universitas yang bisa menjamin mahasiswa untuk mengikuti program co-op selama mengikuti program master? Ya, jadi di dalam universitas, terutama yang publik, itu ada namanya co-op department dan ada namanya co-op coordinator. And again, saya udah cerita ini berkali-kali sebelumnya. Co-op coordinator itu pekerjaan yang pernah saya lakukan dulu sebagai co-op coordinator, dan kita bertugas membantu semua anak yang sudah lulus untuk cepat bekerja di fieldnya masing-masing. Contoh kalau anaknya business communication, maka saya carikan pekerjaan di sehubungan dengan bisnis atau finance atau IT atau supply chains. That's job of co-op coordinator, dan itu ada atau berada di dalam departemennya co-op department ya, atau career services lah. Nah tapi intinya itu ada. Jadi jangan, tidak menjamin, artinya dia tidak akan menjamin pekerjaannya pasti ada dan kamu pasti bisa bekerja di perusahaan ini. Tidak ada, tidak pernah seorang co-op coordinator itu menjamin, tapi dia membantu memberikan link, membantu mencarikan employer, atau membantu memberikan interview praktis, juga resumenya direview dulu, kemudian membantu mereview job offer. Nah, oke, jadi intinya adalah itu tugas sebagai co-op coordinator. Pertanyaan terakhir. Oke, kita sudah sampai nih di Burnaby Mountain. Nanti, wah, ini dia. Tulisannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa, nanti saya deketin ya. Oke, pertanyaan ketiga sebelum saya turun. Udah sampai soalnya. Sih, kalau kita mau jalan-jalan tuh deket banget sini, nggak kemana-mana. Maksudnya kemana-mana deket dan nggak ada macet. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Cukup kenceng mataharinya. Untuk mendaftar ke program master dan setelah lulus ingin bekerja di Kanada, apakah sebaiknya memiliki pengalaman bekerja dahulu di Indonesia atau langsung sekolah mengambil program master di Kanada? Terserah, boleh dua-duanya. Bisa kerja dulu kemudian ambil master, bisa langsung datang kemudian juga ambil master. One thing that you should remember, program master kebanyakan itu case study ya. Jadi ada case dan kemudian biasanya group discussion. Jadi kalau anak memiliki pengalaman kerja, aduh jadi gelap muka saya. Sebentar. Bisa cari parkirnya pindah nggak? Karena jadi ini banget. Oke, pindah dulu parkirnya sebentar. Supaya saya nggak perlu edit-edit lagi nih.
Sorry, ini mataharinya kena backlight mungkin. Oke, pertanyaan ketiga ya adalah untuk mendaftar ke program master dan setelah lulus ingin bekerja di Kanada, apakah sebaiknya memiliki pengalaman bekerja di Indonesia terlebih dahulu atau setelah lulus sarjana langsung lanjut program master di Kanada? Bisa dua-duanya ya. Jadi satu hal yang perlu diingat bahwa program master itu adalah banyak kontennya itu adalah case study ya. Program master ingat case study. Jadi kalau Anda pernah bekerja itu sangat bagus kalau memiliki pengalaman kerja. Jadi bisa langsung menjawab case-case-nya. Takutnya kalau nggak ada pengalaman kerja nanti bingung kalau lagi ada group discussion ya. Nah yang kemudian adalah kalau mau bekerja di Indonesia dulu, iya. Tapi kalau mau langsung daftar juga nggak apa-apa. Tapi saya sih sarankan kalau bisa ya kerja dulu ya. Sekian ini jawaban dari saya untuk 3 pertanyaan yang menurut saya sangat bagus, dan terima kasih banyak kepada yang sudah mengirimkan ini. Bagus sekali pertanyaannya. Beliau mudah-mudahan tidak berkeberatan untuk saya sharing, tapi intinya kita mau sharing terus. Ini menjadi ajang sharing, ajang ilmu pengetahuan. Dan satu hal lagi, ada update dari pemerintah Kanada mengenai postgraduate work permit, bahwa siapapun student yang sudah ada di Kanada diperbolehkan untuk mengajukan open work permit kalaupun PGWP-nya expired atau menjelang expired. Keren kan? Karena sekarang ini ada 60.000 international student di Kanada yang diharapkan mau stay di Kanada. Pemerintah Kanada berharap mereka mau stay dan mereka apply permanent resident. Oke, sekian dari saya. Saya mau ajak kalian jalan-jalan setelah ini. Nah, ini udah sampai di Burnaby Mountain-nya. Let's go. Oke, lihat dari jauh, tapi saya matiin dulu ya karena ini pakai view-nya dari cellphone. Thank you so much. Ketemu lagi di Burnaby Mountain ya. Hey, saya udah keluar dari mobil. Sekarang udah ada di Burnaby Mountain. Nah, udaranya cerah banget ya. Ini benar-benar the best Monday ever. Situasinya kayak gini nih. This is Burnaby area. Semuanya hangout. Besar sekali gunungnya. Bukan gunung sih, park ya. Saya akan ajak Anda semua jalan-jalan ke situ tuh. Ya? Oke, let's go. Seperti yang saya bilang, kita kalau kemana-mana di sini tuh nggak pernah macet. Jadi 10 menit kita sudah bisa atur semua rencana, semua program kerja itu alhamdulillah bisa terlaksana karena memang kan nggak ada macet ya. Jadi gampang diprediksinya. Oke, so jalan ya. Sambil saya ingat-ingat kalau ada pertanyaan lain, tapi kayaknya sih udah kejawab semua. Ya, rata-rata pertanyaan seputar jurusan untuk kuliah. Tapi yang tadi seperti yang udah saya jawab. Nah, sekarang gilirannya jalan-jalan. Oke, bye. Oke, inilah dia Burnaby Mountain Park. Ini park yang biasa kita semua kumpul untuk berolahraga, terutama dalam suasana yang bagus kayak hari ini. Nah, ini adalah tipikal sekalian ya, saya kasih tahu tentang ini patung apa ya? Hah? Ada patung bagus nih di sini. Ya, pokoknya tradisional Canadian gitu deh. Bukan tradisional sih, maksudnya pasti ada. Bagus banget. Nah, jadi again kan saya kasih tahu kalau di sini tuh sangat-sangat natural, sangat-sangat segala satunya tuh. Ini dari batang pohon pastinya. Wah, keren. Nah, ini dibikin gambar-gambar mengenai suku Kanada yang asli mungkin, atau gambar-gambar atau patung-patung ya. Oke,
Situ tuh ada gunung saljunya. Rumah saya cuma sekitar 8 menit sampai 10 menit dari sini. So it's very convenient for me untuk olahraga sekitar sini. Semua orang kalau lagi cerah kayak gini ya keluar dari rumah. Ya kan? Ya soalnya kan kita kan karena COVID harus stay home. Tapi kalau ada udara bagus dibolehkan keluar. Yang penting kita nggak boleh pindah provinsi. Kita masih harus di dalam British Columbia, jangan travel dulu keluar provinsi. Ya akibatnya atau ya alhamdulillah ya udah jalan-jalan sekitar sini aja. Kan Kanada itu nggak pernah kekurangan alam, nggak pernah kekurangan park. Lihat aja park segede gini. Sampai kapanpun juga nggak pernah bosen dan nggak pernah selesai. Sebenarnya, nah itu dia. Sebenarnya ada jogging tracknya di sebelah situ juga. And by the way, nah seperti saya bilang bahwa kalau kita ke park itu enaknya nggak bayar parkir, juga orangnya teratur semua. Kemudian itu banyak sekali fasilitas, termasuk fasilitas washroomnya bersih, fasilitas olahraga, bisa ada trail untuk jalan, untuk hiking. Mountainnya nggak begitu tinggi lah pasti, ini mah mountain yang untuk ya olahraga sekedarnya yang ringan-ringan ya. Yang bisa dilihat adalah seperti itu. Ya kan? Penduduknya sedikit, artinya ya Burnaby mah termasuk yang rame. Tapi ya segini rame itu. Kayak gini. Ya, kita jalan ke arah situ ya. Saya ajak ke situ. Itu dulunya tuh restoran. Ada gedung di situ tuh. Nih. Dia itu gedung restoran, tapi gara-gara COVID ya tutup. Jadi asal tahu aja bahwa yang di PHK pun banyak ya di Kanada, terutama yang berhubungan dengan pekerja-pekerja dari hospitality industry ya. Ya tapi sekarang juga mereka rehire, direkrut lagi, dan alhamdulillah pemerintah memberikan banyak sekali bantuan bagi para employer yang mau merekrut kembali para karyawan, diberikan bantuan subsidi berbagai macam. Kita juga dikasih free training kalau kita mau change career, ya itulah dia Kanada ya. Oke, saya sambung lagi nanti kalau kita udah sampai ke arah sana. Sekarang mau jalan dulu, mau olahraga ya. Oke, sekarang saya jalan menuju ke playground. Jadi intinya setiap park di Kanada itu, terutama ya di daerah saya Burnaby ini, adalah surrounded by mountain, dan di mana-mana itu ada park yang menyenangkan, disediakan tempat-tempat duduk. Pokoknya kita semua jaga kebersihan. Di sini juga bisa. Wah, cantik ya. Nah, yang ingin bawa keluarga ke Kanada ya selalu di park itu ada playground. Ya jadi intinya kita tuh rekreasi nggak perlu keluar uang sebenarnya, ya kan. Dan di sini juga ada bus yang kesini, ada public bus, public transportation. Jadi very convenient, very easy, gampang, semuanya simple, sederhana. Intinya ya gitulah. Yang penting harus suka alam. Kalau yang suka mall ya jangan ke Kanada, nggak ada mall. Mallnya juga gitu-gitu aja, biasa aja. Saya sih nggak senang mall, jadi nggak masalah. Oke. Nah. Ya inilah kira-kira sederhana, tapi anak-anak suka biasanya di sini. Atau ternyata groundnya juga ini banget ya, empuk ya. Itu parkiran tadi, kita kan dari sana tadi ya. Nah, salah satu spot yang paling saya suka adalah kita bisa ngelihat langsung pemandangan yang keren ini. Perpaduan antara gunung salju dengan ini danau. Cuma saya nggak tahu nama danaunya apa ini. Ya pokoknya danaunya nyambung-nyambung ya, seperti yang
Ada beberapa, Barnet Marine Park, ada Burnaby Lake, ada Deer Lake, tapi intinya ini pemandangannya keren. Jadi kita olahraga tuh bisa nikmatin pemandangan ini. Ada kapal yang lagi berlabuh di situ. Sayangnya agak kejauhan. Wah, super beautiful, cantik. Coba saya cari spot yang lebih dekat. Nah, ini. Bagus ya. Nah, sebelah sini kita bisa ngeliat gunung saljunya. Sebentar, baterainya stuck. Nah, sebelah situ kelihatan nggak? Ada gunung saljunya. Nah, di situ ya. Sebenarnya nggak begitu banyak saljunya ya tahun ini. Nggak apa-apa. Lebih enak udara kayak gini. Walaupun dinginnya tuh dingin banget sebenarnya. Ya, dingin sekali. Nah, ini ada tempat duduk-duduk, menghangatkan diri. Ya. Nah, kalau di sini bangku itu adalah biasanya sumbangan dari siapapun, ya terserah. Nah, mereka memberi nama yang menyumbang di sini gitu. Ya. Oke. Saya mau terusin jalan-jalan dulu sambil melihat spot mana lagi kira-kira untuk olahraga. Nah, ini dari saya lihat, kasih tahu dari, wah, ini dia. Kita jalan ke arah situ ya. Oh, saya kasih tahu. Di sana tuh ada meja yang bagus. Nanti kapan-kapan saya bikin live dari sini lagi deh, balik lagi. Oh iya, waktu kapan? Saya juga pernah lagi jalan-jalan ke sini, tiba-tiba ada beruang yang muncul. Ya, jadi begitulah kehidupan kita. Beruangnya suka muncul-muncul. Ya, saya tunjukin pemandangannya juga bagus nih. Bagus, pemandangannya keren. Kalau suara saya rada pelan karena capek sebenarnya kemarin seharian hiking. Wah, keren nih. Coba ya, kelihatan nggak? Wih, cantik gunungnya. Ya. Ini namanya again Burnaby Mountain Park. Nah, kita lihat dari sini. Wah, ini dia spot keren. Ya. Itu dia. Ini lokasinya. Ini paling enak kalau belajar lagi musim panas. Kalau lagi pengen baca-baca di sekitar sini dan nggak suntuk. Nah, kita bisa duduk di tempat ini tadi, duduk situ. Atau di sini juga ada meja yang kadang-kadang juga banyak di sini dipakai untuk ngumpul atau piknik. Oke, saya ajak ya. Nah, meja di sini kan bisa nih, ya. Kemudian, oh iya, saya ajak ke playground ya, sebentar.